Baik, Pak Bersama masih bersama kami di Kontroversi. Kalau tidak ada salah dalam proses rekrutmen atau fit and proper testnya, apa yang menyebabkan tempayan ini kotor dan bagaimana cara membersihkannya, Prof? Tadi saya mengutip apa yang dikatakan Profesor Yusril Esa Mahendra. Maka sekarang saya mengutip yang kedua, Profesor Saitapi. Beliau mengatakan ikan busuk itu ada di kepala. Dari dua pengertian ini maka saya mengusulkan kesempatan ini kepada Presiden yang sudah saya juga serukan terus. Presiden itu bukan tidak boleh masuk wilayah yudikatif sebagai kepala negara, sebagai pribadi menjabat presiden. Kenapa? Karena semua kegiatan dunia peradilan dimulai oleh presiden. Dari membentuk pengadilan, sebetulnya membentuk ya, pengadilan. Setiap pengadilan jenis apapun, sampai pengadilan spesialis, selek spesialis, semua dibentuk oleh presiden. Mengangkat hakim agung dari tingkat PN sampai hakim agung itu dengan SK. SK itu surat keputusan presiden. Nah, ini digunakan untuk bagaimana presiden itu harus berani merombak Mahkamah Agung dan jajarannya. Kalau kurang berani ajak Pak Terry Dahlan, Alteri Dahlan, yaitu DPR maksud saya. Ajak DPR kalau kurang mantep untuk berdiri sendiri. Itu pasangan yang secara ketatanegaraan itu gandeng DPR. Yang dikerjakan apa? Prof, saya mohon potong. Kalau begitu kita kembali lagi ke zaman dulu, artinya Mahkamah Agung perutnya di Presiden, tetapi fungsionalnya di Mahkamah Agung. Ini bisa saja contohnya nanti Mahkamah Agung yang menangani kasus sengketa di kenegaraan ini, tiba-tiba nanti dia dipindahkan karena mengalahkan negara. Oh tidak begitu. Karena secara apa namanya seperutnya itu ada di menteri, fungsionalnya di sana. Tolong dengarkan saya konsep saya habis silakan, dulu. Prof. Ya. Maaf. Jadi begini, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengatur dalam keadaan darurat. Ini saya sebut di media kedaruratan hukum hari ini. Semua aparat terkena. Maka Presiden saatnya ini saya sebut sebagai Presiden menyedihkan. Kita prihatin, tapi ini blessing in disguise. Ini hikmah, ini berkah yang terselubung. Berarti usulan Prof kembali lagi secara struktural dikembalikan ke kementerian. Oh tidak. Enggak. Makanya tolong didengarkan, karena saya tidak menempatkan itu. Presiden hanya memulai, tidak ikut campur selanjutnya. Jadi maksud Anda lebih kepada SDM-nya yang bisa? Lembaganya, tapi bukan perkaranya, bukan? Tidak boleh. Gini, yang dimaksudkan begini, kekuasaan kehakiman yang merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, itu hadir. Tapi selama ini seling salah kaprah. Hakim itu harus independen. Semua orang nggak boleh menyentuh kekuasaan kehakiman. Padahal kekuasaan kehakiman yang dimaksud independen itu adalah tatkala memeriksa, ya, mengadili dan memutus perkara. Tidak boleh diinterview oleh apapun, termasuk juga kekuasaan negara sekalipun. Itu maksud saya. Pak Adriak, saya di luar itu lebih mengusulkan KY diberikan kekuasaan yang lebih daripada harus memberikan sekarang lagi pertanyaan kepada negara. saya, kami sudah berikan kekuasaan. KY ini dua kali, mengawasi. Pertama itu untuk semuanya boleh, ya. Sekarang itu juga seleksi hakim agung kurang apa? Ya, tapi kan secara fungsional dia tidak bisa memanggil atau memberikan sanksi kepada hakim yang melakukan. Ya, bagaimana sudah ada pembagiannya yang masalah yudisial dia cuma itu bisa tetap memberikan bawas. Rekomendasi kepada. Enggak, Anda salah. Kalau kayak itu yang non yudisial dia bisa kasih sanksi. Nah, ya, tapi adresnya tetap kepada Mahkamah itu dia ketua Mahkamah. Termasuk seleksi hakim itu sangat seleksi hakim biasa kayak nggak terlibat. Kayak hanya terlibat di seleksi hakim agung, tapi hakim yang lain nggak terlibat. Jadi memang banyak sejarah penggerogotan kewenangan KY. Itu banyak, udah panjang. Dan DPR punya inisiatif, Pak Arteria. Punya inisiatif memberikan tawaran baru di RUU jabatan hakim. Tapi itu nggak maju-maju tuh. Itu tadi yang saya bilang, bahwa mau mengelola aset ini kemudian lembaga eksternalnya pelan-pelan dijinakan. Semuanya begitu polanya. Dari Komjak, dari KY, dari Kompolnas, kan itu yang terjadi. Saya melanjutkan konsep yang saya tawarkan. Indonesia ini memiliki 700-an hakim di tingkat kabupaten dan kota, artinya PN. Mempunyai 70-an hakim di tingkat berikutnya, tingkat PT, tingkat banding atau tinggi, yaitu ketua dan wakil ketua itu 2 kali 35, 70.
Di PN tadi saya hitung dari KPN dan WKPN itu ada 700-an. Di Mahkamah Agung ada 10. Oke. Ini yang pemimpin lembaga pengadilan. Ini dilakukan satu evaluasi oleh presiden yang memimpin, tidak melanjutkan semua urusan, tidak mengembalikan kepada tahun dulu. Tidak. Ini melakukan itu melalui satu badan khusus untuk ini. Jadi perlu dibentuk badan khusus lagi? Perlu. Jadi perlu karena Kalau itu konsep dari Prof. Saya usul begini. Saya usul khusus untuk manajemen judicial, manajemennya ya, bukan fungsionalnya, diserahkan kepada swasta. Artinya biar swasta yang memanage bagaimana manajemen peradilan di Indonesia. Tetapi fungsionalnya tetap hakim. Jadi di situ kelihatan kalau swasta profesional dan diawasi kalau sampai dia salah itu juga banyak kejadian di negara-negara lain. Mas begitu. Yusuf, Presiden Jokowi menaruh concern yang besar soal ini, bahkan sampai meminta Menko Polhukam menyusun bagaimana konsep untuk mereformasi bidang hukum. Sudah ada usulan Prof. Gayus, Bang Jamin, bagaimana nanti akan dimulai reformasi ini? Jadi sebenarnya Mbak Zilvia, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Terry, Prof. Gayus, Bang Jamin, semuanya, Mas Nur, intinya gini, reformasi hukum itu sudah dilakukan. Dalam artian sudah dilakukan, sudah dilakukan. Tapi kan berproses dan ini tidak hanya di MA, ada di kepolisian, ada di kejaksaan. Dalam konteks adalah reformasi lembaga-lembaga penegak hukumnya, aparaturnya juga itu sudah dilakukan. Dalam artian ini kami ingin menyampaikan bahwa sudah ada kok perubahan-perubahan, misalnya dari sisi SDM. Ya, SDM. Lalu misalnya sekarang sedang kita juga untuk penegakan hukum ya di Satgas Pencegahan Korupsi misalnya. Sudah ada revisi surat edaran jaksa misalnya terkait dengan untuk kasus korupsi misalnya Mas. Kebanyakan reformasi itu reformasi formal rules aja, aturan. Jadi kebanyakan macan kertas aja, paper tiger. Jadi kalau boleh udah terlalu banyak lah surat edaran, kemudian instruksi-instruksi, perpres. Jadi saya mau cerita ya, kejadian birokrasi patronase, korupsi ini pernah terjadi. Ini cerita komparasi, siapa tahu masukan dari pemerintah. Terjadi dengan skala yang berbeda di Amerika tahun 80 di Cook County, Chicago. Itu ada, itu bukunya ada, filmnya bahkan ada, namanya Operation Greylord. Jadi pusing. Jadi karena Amerika itu federal, jadi di Chicago ini, di Cook County ini dia mafia, ada patronase, hakim, polisi, jaksa. FBI-nya akhirnya begini, udahlah saya bersihkan aja ini. Caranya gimana? Undercover operation. Jadi ditangkap semua, 90 ditangkap, jaksa, hakim, pengacara, sampai polisi, 2 orang bunuh diri. Jadi intinya, coba beli aja bukunya di Gramedia, mungkin ada siapa jadi reformasi. Tidak perlu mereformasi hukumnya, tapi orang-orangnya. Nomor 1 menurut saya, hukumnya itu kan tertulis ya, sudah terlalu banyak yang menjadi macan kertas saja, yang bagus di kata-kata, masih cita-cita. Kita sudah punya misalnya konvensi internasional ICCPR, kita sudah ratifikasi. Mas Yusuf, lagi? Kita udah ratifikasi. Makanya Mas, saya selesaikan dulu. Jadi kan reformasi itu kan sifatnya bukan hanya yang sifatnya struktural, tapi juga ada kultural ya, SDM-nya juga, lalu juga bisnis prosesnya dulu juga. Mbak, pertama kali dilakukan di masa pemerintahannya Bapak Presiden misalnya terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Jadi sekarang para pencari keadilan itu bisa mengecek misalnya proses hukumnya sudah sampai mana. Itu kan sebenarnya mengurangi ruang abu-abu. Misalnya ini sudah masuk belum ke kejaksaan, ini sudah dikembalikan lagi dan seterusnya. Yang pertama. Manajemen yang kedua peradilan udah nggak ada waktu, itu mahal di situ. Iya, yang kedua. Sepertinya masih akan berlanjut. Jadi Bapak-Bapak kita harus jeda dulu ya. Nanti saya akan berikan kesempatan lagi, lebih konkret lagi. Dan jadi apa yang perlu direformasi? Hukum kita atau apa? Sesaat lagi pemirsa.